hari esok ya Bapa. Tetapi kami percaya bahwa tangan Engkau memegang kami ya Bapa. Kami boleh tiba lagi pada akhir dari bulan Januari ini ya Bapa. Itu semua karena kasih karunia daripada Engkau. Mari jemaat, kita nyanyikan ini dengan sepenuh hati kita. Kita katakan buat Dia. Kan hari esok, namun
memegang kami ya Bapa. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami ya Bapa, tetapi bersama-sama dengan Engkau kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau bersama-sama berjalan bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami ya Bapa. Engkau sebagai tiang awan dan tiang api buat kami ya Bapa. Karena itu kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pembacaan firman-Mu ya Bapa hari ini. Engkau urapi ya Bapa hamba-Mu yang akan bawakan firman ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami boleh membawa rema yang baru ya Bapa pada saat kami selesai ibadah kebaktian GB Arauna pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di ibadah pagi ini. Sungguh luar biasa kita memasuki minggu terakhir dari bulan Januari dalam keadaan terpelihara sempurna, sehat-sehat. Saya percaya saudara itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini juga kita beribadah baik secara onsite maupun secara online. Sehingga setiap saudara yang berada di rumah atau di luar pulau, bahkan di luar negeri bisa mengikuti ibadah pagi ini. Pagi ini saya akan membagikan sebuah kebenaran yang sangat penting di tahun Covenant. Di tahun perjanjian 2022 kita memberi tema tahun perjanjian. Sesuatu yang indah yang Tuhan rancangkan bagi kita saudara. Hal yang terpenting itu adalah bagaimana kita perlu membangun mezbah. Nah pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah mezbah yang dibangun, yang menyenangkan hati Tuhan. Di awal tahun kita sudah belajar tentang mezbah Nuh dan pagi ini kembali kita akan membaca kembali Kejadian pasal 8 ayat 20-22. Di situ dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, sebelum lebih lanjut, kita akan melihat sebuah foto yang menurut para ahli yang menyelidiki sebuah bentuk struktur terbuat dari kayu. Dan sepertinya ini merupakan perahu atau bahtera Nuh. Mari kita lihat saudara. Ini terdapat di situs Durupinar di Turki. Ketika seorang bernama Ron Wyatt, berawal dari Ron Wyatt, dia melihat sebuah struktur yang unik. Dan kemudian dia mencoba meneliti bagian itu, ternyata ukurannya seperti yang terdapat di dalam Kejadian, yaitu ukuran bahtera Nuh, saudara. Kurang lebih 150 meter dan lebarnya, tingginya, dan struktur yang ada di dalamnya seperti yang dilukiskan di kitab Kejadian. Ada kemungkinan ini adalah bahtera Nuh karena itu struktur kayu buatan manusia yang terdampar di sebuah puncak gunung, di sebuah gunung di Turki, saudara. Walaupun banyak orang mencoba mempertentangkannya, tetapi struktur ini tidak bisa disangkali. Dan kemungkinan besar ini adalah bahtera Nuh yang kandas karena dari struktur 3 tingkatnya pun seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dan itu seperti sebuah kapal yang besar, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu membuktikan Alkitab, tapi kalau kemudian satu kali ada fakta yang membuktikan apa yang tertulis di Alkitab, mari kita semakin teguh di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak perlu sebuah bukti apapun karena Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita belajar bagaimana Nuh membangun mezbah setelah dia keluar dari bahtera. Tadi ada kata lalu di ayat pertama. Lalu, kemudian, sesudah itu perkataan yang sama. Sesudah apa? Sesudah Nuh diperintahkan keluar dari bahtera karena air itu benar-benar telah surut. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai sekedar pengetahuan, Nuh berada di bahtera itu kira-kira 365 hari. Pada tahun yang perhitungannya menggunakan kalender bulan, maka Nuh ada di bahtera setahun 10 hari. Kalau di kalender Masehi seperti yang kita pakai, maka itu setahun persis 365 hari Nuh
tinggal di dalam bahtera. Dan atas perintah Tuhan juga Nuh keluar. Jadi atas perintah Tuhan Nuh masuk, dan atas perintah Tuhan juga Nuh keluar. Dan saudara, dikatakan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Hal pertama yang dilakukan Nuh sesaat setelah semua yang ada di dalam bahtera itu keluar, ialah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia tidak euforia, dia tidak asal-asal berpesta pora, tapi yang dia bangun pertama kali adalah mezbah. Dan ini merupakan mezbah pertama yang dicatat oleh Alkitab. Karena Kain dan Habel tidak ditulis ketika mereka mempersembahkan, mereka membangun mezbah. Ada kemungkinan menurut penafsiran ahli teologi, mereka hanya membawa korban yang mereka bawa kepada Tuhan, ya Kain dari hasil tanah, kalau Habel dari ternak, hasil ternak, yang terbaik, mereka meletakkannya di depan pintu gerbang Eden, Taman Eden. Jadi tidak ditulis. Kemungkinan ini memang mezbah pertama yang dibangun oleh Nuh. Dan saudara perlu ketahui, belum ada aturan tentang mezbah, belum ada aturan tentang persembahan. Tetapi dikatakan ketika Tuhan mencium persembahannya Nuh, maka Tuhan berkata dalam hati, aku tidak akan menghukum lagi bumi ini. Walaupun manusia itu jahat banget gitu. Dia berkata, aku tidak akan menghukum lagi. Dan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim-musim yang indah, saudara. Tadi ada 4 musim di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menarik. Kenapa? Karena Nuh tidak diperintahkan membangun mezbah. Kalau orang di zaman Musa, mereka membangun karena ada aturannya, mereka harus membangun. Apakah mezbah itu, saudara? Mezbah adalah tempat korban persembahan. Dan Nuh membangun sebuah struktur mezbah yang Tuhan suka, persembahannya juga Tuhan suka. Karena tadi dikatakan Nuh mempersembahkan dari yang tidak haram. Memberi yang tidak haram pun bagaimana standarnya? Ya standarnya di dalam Kejadian itu. Karena Tuhan berkata dari binatang yang haram kau hanya bawa 1 pasang, dari yang tidak haram 7 pasang. Jadi belum aturan halal haramnya seperti di zaman Taurat, saudara. Yang diperintahkan oleh Tuhan, yang Nuh persembahkan adalah yang tidak haram di dalam standarnya Tuhan. Kita tidak tahu jenis binatang apa karena tidak ditulis. Kalau di Imamat, halal haramnya ditulis. Ya. Tapi di dalam Kejadian belum ditulis. Dan Nuh memberikan yang Tuhan mau, yang Tuhan suka. Mezbah, saudara, merupakan bentuk penghormatan di dalam penyembahan. Orang yang menyembah akan membangun mezbah, orang yang menyembah akan membawa persembahan. Dan orang akan memberi persembahan kepada yang disembah dan dihormatinya. Itu yang saya catat di catatan saya. Saudara, kalau engkau menghormati Tuhan, maka engkau akan membangun mezbah dan engkau akan membawa persembahanmu kepadanya. Karena salah satu bentuk dari penyembahan kita adalah persembahan. Satu kali Tuhan berkata kepada umatnya, jangan kau menghadap kepadaku dengan tangan yang hampa. Tuhan suka dengan persembahan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau seorang penyembah, maka engkau adalah seorang murah hati yang membawa persembahanmu kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 saudara, kita akan menemukan sebuah mezbah yang di dalam aturannya Tuhan. Dan di dalam mezbah itu juga menjadi tempat kita terhubung dengan Tuhan. Dan itu tidak boleh dibuat menurut yang kita mau, melainkan yang Tuhan mau. Di Keluaran 20 tadi yang saya katakan ayat 24, dikatakan kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara, kita perlu membangun mezbah. Karena di tempat itulah Tuhan akan datang dan memberkati kita, saudara. Dan tadi dikatakan kalau engkau mau mempersembahkan, membuat mezbah harus dari tanah. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Jadi binatang yang dibawa kepada Tuhan, itu binatang yang tidak haram, lalu kemudian disembelih, hidup-hidup disembelih, dimatikan, dan kemudian dipersembahkan dengan api, dibakar. Sebab kalau daging yang tidak saudara bakar, itu akan amis baunya, tidak menyenangkan bagi Tuhan. Ini secara perlambangan.
Ketika engkau dengan sengaja mematikan tubuhmu, persembahkan itu sebagai korban bagi Tuhan, terbakar sempurna, bukan dengan terpaksa. Ketika engkau membangun hidup kudus, saudara melakukan dengan kasih, saudara melakukan bukan karena ingin berkat atau takut kutuk, tapi mempersembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan dengan sukarela. Bukan suka paksa, saudara. Makanya di gereja ini tidak ada paksa memaksa. Baik saudara melayani atau saudara memberi persembahan, kami tidak pernah menakut-nakuti jemaat. Kalau engkau tidak melayani, kau kena kutuk. Kalau engkau tidak bawa persembahan, kau kena kutuk. Sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa itu bukan korban. Korban itu dilakukan dengan kasih dan sukarela. Dan di ayat 25 dikatakan, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Saudara, dalam membangun mezbah pun ada aturannya. Saudara tidak bisa membangun mezbah saudara semau saudara. Itu semau Tuhan. Kalau dari batu, tidak boleh didirikan dari batu pahat. Batu alam ditumpuk, disusun. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara, para imam yang melayani di gereja ini, baik pengkhotbah, pemain musik, pemimpin pujian, engkau tidak bisa mempersembahkan pujianmu, khotbahmu, semau-maumu. Saudara perlu mempersembahkan seperti yang Tuhan mau. Sekalipun musiknya saudara enak, lagunya enak, semuanya enak, tapi Tuhan gak suka. Oleh karena itu, saudara, mari membangun mezbah seperti yang Tuhan mau. Tadi saya katakan mezbah adalah tempat di mana kita terhubung dengan Tuhan. Mari kita belajar apa mezbahnya orang Kristen atau mezbahnya kita, saudara. Apakah kita perlu bawa binatang lagi ke gereja, lalu dipotong, dibakar? Tidak, saudara. Karena kita sudah memiliki korban yang sangat sempurna, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus, menjadi korban pendamaian, korban penebus dosa, korban keselamatan, korban yang indah di mata Tuhan. Dan saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan menjadi umat Tuhan karena korban yang sempurna itu. Tapi apa mezbah kita yang perlu kita bangun, saudara? Sekalipun kita tidak lagi membawa binatang seperti zaman dulu, itu bicara tentang perjanjian. Korban binatang itu bicara perjanjian. Kita sudah mengalami perjanjian baru melalui anak domba Allah, yaitu darah Yesus yang menyucikan segala dosa kita, menghapuskan semua dosa kita dan menjadikan kita baru. Tapi kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, Tuhan merindukan ada mezbah yang kita bangun seperti Nuh membangun mezbah yang membuat Tuhan disenangkan hatinya. Apa mezbah kita? Yang pertama adalah pertemuan ibadah kita, saudara. Di 1 Korintus 14 ayat 26, saudara, di situ dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Tiap-tiap orang, setiap saudara harus berpartisipasi aktif di ibadah. Setiap saudara harus mempersembahkan sesuatu. Apa sesuatu yang dipersembahkan di hati ini? Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, ya khotbah, itu juga merupakan persembahan. Sehingga khotbah itu tidak boleh hanya mengkhotbahi umat, tapi itu menjadi persembahan. Saudara tahukah saudara, ketika kami mempersiapkan khotbah, hamba Tuhan mempersiapkan khotbah yang cuma 30-40 menit itu persiapannya bisa berminggu-minggu, berhari-hari. Ada yang sampai harus puasa, supaya yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan dikatakan, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk bangun. Saudara, bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh masih ada, karena Alkitab kita belum dihapus oleh surga, saudara. Alkitab itu firman Tuhan, jadi kalau ada berkata, untuk apa bahasa roh? Saudara, itu persembahan kepada Tuhan. Selain saudara membangun diri sendiri, mari kita tidak mengurangi ayat, tidak mengurangi kebenarannya, tidak mengurangi Alkitab hanya karena kita merasa terluka. Memang banyak orang menggunakan sepertinya karunia, bahasa roh, nubuat, penglihatan, tapi untuk menipu orang, untuk menarik massa. Itu tidak boleh. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang kita persembahkan itu dipergunakan untuk membangun umat, membangun iman. Saudara, itu mezbah kita. Jadi pertemuan ibadah perlu. Sayangnya hari ini banyak orang konsepnya ibadahnya sudah tidak seperti yang di Alkitab. Tidak setiap orang datang ke gereja untuk dengar khotbah, hanya untuk dengar orang nyanyi.
Yang lebih parah lagi ketika saudara hanya ibadah online dan saudara nggak ikut menyanyi, nonton. Itu bukan pertemuan ibadah, karena pertemuan ibadah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Tadi persembahan di dalam ibadah kita, jika kalau saudara bertanya, Alkitabiahkah ibadah yang kita kerjakan sekarang? Alkitabiah. Di gereja ada pujian, ada penyembahan, ada permainan musik, ada pengajaran, ada penyataan Allah, ada karunia bahasa roh. Itu semua Alkitabiah. Yang kedua, mesbah kita adalah ucapan bibir yang memuliakan Allah, berbuat baik dan memberi bantuan. Di mana ayatnya? Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita, ya, oleh Dia, oleh Yesus senantiasa, selalu, setiap waktu mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apakah saudara pagi ini memuliakan Tuhan? Memuliakan namanya lewat perkataanmu, lewat ucapan bibir. Ngomong yang jelas, setiap ibadah gak cuma diem, dengerin orang khotbah, waktu khotbahnya menyentuh gak bilang amin, denger khotbah cuma malah ngantuk, saudara. Itu tidak memuliakan Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jika waktu saudara mendengar khotbah, berdoa, menaikkan pujian, bibirmu bergerak dan bersuara karena itu luapan dari hati saudara. Dan dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saudara jangan cuma haleluya, haleluya, tapi engkau lupa berbuat baik. Haleluya, saudara. Waktu saudara harus memberi bantuan, haleluya. Waktu saudara harus berbuat baik, hidup haleluya. Apalagi kalau sudah disalib orang, saudara merasa marah. Bukan haleluya, bukan haleluya lagi. Halilintar, saudara, meledak. Enggak seperti itu, saudara. Mari kita membangun hidup yang tertib, berbuat baik, dan memberi bantuan, tidak pelit, tidak kikir. Mesbah kita selanjutnya adalah persembahan materi, saudara. Saya akan membawa saudara masuk ke Maleakhi 3 ayat 7 dan 8. Saudara hafalnya Maleakhi 3 ayat 10 tentang persepuluhan. Tapi saya akan membawa saudara mulai dari ayat yang ke-7. Dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Waktu kita kembali artinya kita pernah pergi. Kita pernah meninggalkan sesuatu, meninggalkan sebuah tempat. Waktu kita kembali maka kita melakukan itu lagi atau kita berbalik ke tempat di mana seharusnya kita berada. Apa yang Tuhan lagi bahas? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Bahkan di dalam terjemahan aslinya salah satu kata menipu ini juga artinya merampok, saudara. Mencuri. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, yang ditulis itu dan itu menunjukkan bahwa kedua-duanya sama pentingnya. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara mungkin kolektor, mungkin saudara mau persembahan saudara, tapi saudara tidak perpuluhan. Juga tidak tepat. Saudara membawa perpuluhan, tapi tidak kolektor, pelit memberi bantuan kepada orang. Itu juga tidak tepat. Saudara jangan berpikir, gereja, pendeta mata duitan, karena kami hidup dari Tuhan. Saudara tidak memberi apapun, Tuhan pelihara kami. Gereja tidak mendapat persembahan, surga kirim persembahan, saudara. Tapi yang rugi, orang-orang yang tidak membawa persembahannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan kembali kepada Tuhan. Itu persembahan materi kita, itu bicara hati yang kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang bahkan orang bukan hanya tidak memberi, mereka menghakimi, enak benar dibawa ke gereja. Saudara, kami gereja tidak boleh mengancam umat. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Jujur setiap kali saya bicara tentang persembahan materi, persepuluhan, persembahan khusus itu sangat berat buat saya. Sangat berat. Karena kita sedang hidup di zaman yang hedonis, di mana kenikmatan adalah pengejaran utama, mereka tidak peduli Tuhan. Sehingga ketika bicara tentang persembahan maka mereka akan sangat terganggu. Lanjut saudara, kita lihat di Filipi 4 ayat 18.
Paulus berkata kepada jemaat Filipi, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Saudara, bayangkan Paulus berkelimpahan di pelayannya karena persembahan dari jemaat Filipi. Jemaat Filipi, jemaat yang penuh dengan derita, saudara. Bahkan mereka tidak seperti hari ini orang begitu makmur. Makanya dikatakan suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Saudara, siapa bilang kolekte itu tidak perlu? Siapa bilang persepuluhan tidak perlu? Siapa bilang memberi bantuan tidak perlu? Ayat ini berkata suatu persembahan yang harum, yang menyentuh hati Tuhan. Karena ketika saudara memberi harta saudara, maka itu bicara hatimu. Ketika hati saudara melekat kepada Tuhan, di mana harta saudara berada, di situ hatimu berada. Orang yang pelit hatinya tidak kepada Tuhan, tapi kepada berhala, kepada mamon, dan korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan suka persembahan saudara, Tuhan suka dan berkenan kepada persembahan saudara kalau hatimu mengasihi Dia. Itu sebabnya saudara, jangan kolekte, jangan perpuluhan kalau hatimu tidak mengasihi Tuhan. Karena jangankan memberi materi, memberi tubuh saja kalau tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Saya lebih suka mengajarkan prinsip. Apalagi mezbah kita selain persembahan materi tadi. Hidup yang menjadi mezbah, saudara. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, maka hidupmu akan tertib. Istirahat teratur, olahraga teratur, makan yang cukup, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Dan saudara kerjakan itu untuk menjaga kesehatan tubuh, karena saudara berpikir tubuhku harus hidup. Jangan bawa tubuhmu kepada Tuhan, nanti kalau sudah sekarat, saudara, Tuhan melayani engkau. Saudara, saya sejak mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa melayani anak itu sama dengan melayani Tuhan Yesus, menyambut Yesus. Saya berkata kepada Tuhan, beri aku sehat seumur hidup, supaya aku bisa antar jemput anak-anak, aku bisa melayani mereka bila perlu angkat alat, angkat anak-anak. Sampai hari ini saya masih melayani anak, karena sesudah ini saya akan melayani pelayanan anak, saudara. Buat saya itu sebuah kehormatan, walaupun saya tidak pintar mengajar sekolah minggu. Tapi oleh anugerah Tuhan dari tahun 90 sampai 2022, saya masih melayani anak-anak, dan saya berkata, Tuhan, seumur hidupku aku akan melayani anak. Kenapa? Karena aku mempersembahkan tubuhku, hidupku kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mempersembahkan tubuhmu, maka engkau akan hidup tertib, tidak sembrono. Tidak ada ayatnya dilarang merokok. Kita juga tidak dilarang minum alkohol, karena yang dilarang adalah mabuk. Tapi kalau semua yang saudara konsumsi merusak hidupmu, mari kita disiplin, saudara. Ada yang berkata, istri saya berkata, kamu terlalu kurus. Karena selama pandemi 2 tahunan saya turun 10 kilo secara bertahap. Berawal dari kepengin sehat, saudara. Olahraga, makan yang sehat, istirahat yang cukup. Dan oleh anugerah Tuhan, baju yang sempit sekali ini sekarang cukup. Dan saya lebih sehat, saudara. Kenapa? Saya sadar tubuhku bait Allah. Saya perlu rawat bukan untuk melazatkan keinginannya. Bukan supaya penampilannya keren, tapi supaya Tuhan ku permuliakan lewat tubuhku. Saudara, apakah engkau mempersembahkan hidupmu, kehidupanmu, tubuhmu menjadi sebuah mezbah bagi Tuhan? Banyak orang bisa diet, membangun hidup sehat, tapi supaya penampilannya keren, supaya orang lihat. Kalau saya, supaya saya sehat. Itu yang mengubah pola makan saya, saudara. Saya pernah cerita kepada teman orang-orang bagaimana saya makannya luar biasa banyak dan mereka terbelalak. Karena prinsip tubuh ini bait suci yang saya harus persembahkan kepada Tuhan. Maka semua yang saya kerjakan, termasuk mengelola kesehatan itu untuk Tuhan. Melakukan apapun. Saya sampai hari tidak segan ikut bantu ngangkat alat kalau ibadah, membersihkan tempat ibadah. Kenapa? Karena itu persembahan saya kepada Tuhan. Apakah saudara menjadikan hidup saudara sebagai mezbah bagi Tuhan? Pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, pernikahanmu, engkau jadikan itu sebagai mezbah bagi Tuhan.
Apa mesbah kita selanjutnya? Doa. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Dikatakan maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dan dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saudara, doa saudara merupakan persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini saya masih berdoa syafaat buat orang-orang, setidaknya ada 3 orang yang kena kanker yang saya doakan hampir setiap waktu, setiap kali ingat. Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, karena saya tahu doaku itu jadi ukupan di hadapan Tuhan. Berdoa buat kota, berdoa buat orang lain. Kalau doa buat diri sendiri gak usah disuruh. Saudara Yesus apa? Tuhan tolong, pasti saudara. Tapi berdoa buat orang lain menjadi sebuah mesbah. Pujian saudara, penyembahan saudara jadi sebuah mesbah. Mari kita lanjut. Saudara, ketika engkau membangun kehidupanmu jadi sebuah mesbah, maka terjadi seperti di zaman Nuh. Di Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Saudara bayangkan, mesbah Nuh mempengaruhi perasaannya Tuhan dan mengubah keputusannya dari yang dia begitu menyesal menciptakan manusia. Dia berkata, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Bayangkan saudara, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Saudara, Tuhan tahu saudara jahat, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Kalau sekarang ada bencana, banjir, wabah, global warming, itu perbuatan manusia. Itu bukan karena Tuhan mengutuk. Itu sebabnya saudara, engkau perlu disiplin menjaga lingkungan, jaga kebersihan, mengurangi sampah plastik, mengurangi polusi. Buanglah sampah pada tempatnya supaya itu bisa diolah lagi. Jangan sembarangan saudara, itu saya kerjakan. Satu kali saya sama istri saya lagi pergi ke sebuah tempat berlibur di dekat Bili-Bili. Saya turun, saya ngambil sampah-sampah plastik, loh, tempat yang indah begini, begitu banyak orang buang sampah sembarangan. Saya berdoa, Pak, ngapain ngambil? Ya Pak, saya cinta lingkungan. Kenapa saya cinta lingkungan? Karena saya cinta Tuhan, saudara. Tuhan aja nggak mengutuk bumi, masa kita merusak bumi dengan sengaja? Saudara, tadi dikatakan selama bumi masih ada takkan berhenti di musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Saudara, mesbahmu kalau engkau persembahkan seperti Nuh mempersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum, maka dalam hidupmu akan ada musim-musim yang teratur, menabur menuai, ada dingin panas, ada kemarau dan hujan siang dan malam. Bukan musim itu tidak jadi bencana buat saudara. Kalau kena hujan, hujannya tidak berlebihan. Kalau kemarau tidak buat kekeringan, itu hanya membuat alam jadi teratur. Tapi kalau kau tidak membangun mesbah, maka yang ada hal-hal yang buruk. Engkau tidak bisa membatasi musim-musim hidupmu menjadi musim yang indah. Yang ada musim buruk semua, saudara. Mari bangun mesbah, persembahkan hidupmu. Engkau persembahkan keuanganmu, persembahkan dirimu, persembahkan waktumu untuk berdoa, beribadah, saudara. Saudara, tadi saya katakan mesbah itu salah satu bentuk penyembahan kita. Kita memberi penyembahan dan persembahan kepada orang yang kita pribadi yang kita sembah. Kalau saudara berkata menyembah Tuhan tapi kau tidak pernah memberikan apa-apa kepada Tuhan, itu bukan penyembahan. Itu curang saudara. Kau rindu diberkati, kau rindu mengalami kehidupan Allah, tapi kau tidak memberi kepada Allah apa yang dia rindukan, apa yang bisa menyenangkan hatinya. Ketika Tuhan membutuhkan saudara melayani, saudara tidak punya waktu. Ketika Tuhan mau anak-anakmu beribadah, engkau tidak membawanya kepada Tuhan. Satu kali Tuhan berkata, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Tapi seberapa banyak orang tua yang menghalangi anaknya beribadah dan lebih mendorong anaknya untuk berkembang di luar penyembahannya kepada Tuhan. Saudara, ada satu ayat tadi dikatakan Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Tuhan mencium mesbah saudara, persembahan saudara pagi ini. Dan saudara yang dikasih Tuhan, apa itu persembahan yang harum? Sungguh indah
Karena dipakai kata harum itu bau harum yang menenangkan hati Tuhan. Saya sengaja tulis pakai bahasa Ibrani, nggak dibaca saudara, tapi saya kasih tanda tadi, harum itu adalah bau harum yang menenangkan. Ya. Saudara suka kan mencium bau harum yang menenangkan hati. Ya. Makanya sekarang ada banyak aroma-aroma terapi untuk menenangkan pikiran. Saudara, jadikan mesbahmu mesbah yang harum yang menenangkan hati Tuhan. Mesbah yang membuat Tuhan mencium. Saudara, saya kasih kembali foto. Ini foto pelangi double di dekat rumah saya. Waktu itu ini asli saudara. Pelangi berjejer double, yang satunya jelas banget, yang satunya seperti bayang-bayang. Semoga ketika ditampilkan di media itu muncul keduanya. Wow. Dan itu tanda perjanjian Tuhan. Saudara. Tuhan berkata, busurku ku taruh di awan. Ketika Tuhan lihat pelangi, dia berkata, aku tidak akan mengutuk bumi. Saudara, bumi terkutuk bukan karena Tuhan, tapi karena kitalah yang merusaknya. Apakah mesbah saudara menenangkan hati Tuhan? Mari kita bangun mesbah kita, saudara. Mesbah yang membuat hati Tuhan disentuh. Ketika saudara beribadah, ketika saudara memberi persembahan, ketika engkau berdoa, Tuhan mencium. Dan itu menjadi sebuah persembahan. Dan melalui hidup saudara menggenapi firman Tuhan. Tanda mujizat terjadi lewat hidupmu. Musim-musim yang teratur saudara alami. Berkat-berkat yang indah saudara nikmati. Bukan karena saudara membangun mesbah supaya dapat berkat, tetapi karena mesbahmu mempengaruhi hati Tuhan, menenangkan hati Tuhan. Dan mesbah yang menenangkan hati Tuhan, itu juga mesbah yang menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati. Di akhir ibadah ini saudara, saya mengajak saudara, mari bangun mesbahmu. Amin. Mari kita berdoa dan sekaligus mengakhiri ibadah pagi ini. Engkau yang punya kebutuhan, saya mau bawa kebutuhan saudara di dalam doa pagi ini. Engkau yang butuh mujizat, butuh jalan keluar, butuh kekuatan baru. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami membawa doa kami menjadi mesbah di hadapan Tuhan. Yang pertama kami berdoa untuk firman yang kami dengar. Tuhan, hari ini kami belajar untuk membangun mesbah. Mesbah yang menenangkan hatimu. Seperti yang dibangun oleh Nuh. Dia tahu yang membuat Tuhan senang, dan hari ini kami belajar untuk kami beribadah, untuk kami memberi persembahan, untuk kami berdoa, untuk kami mempersembahkan hidup kami menjadi sebuah mesbah di hadapan Tuhan. Sucikan hati kami, ampuni dosa kami. Kalau kami seringkali tidak berbuat baik, kami tidak mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, hanya gara-gara kami kurang puas, karena gara-gara kami tidak bisa liburan, atau kami berkurang rezeki kami padahal kami tidak berkekurangan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, kepada siapa kami memohon? Karena seringkali persoalan yang kami hadapi begitu berat. Dan hanya Tuhan yang mampu menolong pagi ini. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang membutuhkan kesembuhan ilahi. Ada umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pernikahan mereka. Ada umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk keuangan mereka. Ada umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kuliah anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka. Ada yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk jalan keluar, untuk tuntunan-Mu kami bawa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan yang sakit. Karena kami yakin oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh 2000 tahun lalu. Dan kami bawa semua penyakit itu kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Kami juga bersyafaat buat keluarga-keluarga. Di masa pandemi ini tekanan kepada keluarga begitu besar. Tekanan kepada kerohanian anak-anak kami begitu besar. Tuhan, tolong tuntun umat-Mu untuk mereka membawa anak-anak mereka juga beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Di akhir ibadah ini kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Biar kasih karunia-Mu tercurah. Tuhan, ampuni dosa bangsa kami. Ampuni pemerintah kami.
Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami, lindungi kami dari bencana dan wabah. Kami terus berdoa supaya pandemi ini berhenti dalam nama Yesus, yang ada kesembuhan demi kesembuhan. Tidak ada penularan yang membahayakan lagi, virusnya tidak bekerja lagi di bangsa ini. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong gereja Arauna, supaya gereja ini terus membangun mesbah yang menyenangkan Tuhan. Melalui korban syukur, melalui ibadah, melalui perbuatan baik, melalui korban-korban yang dipersembahkan dengan kasih, melalui kehidupan yang menjadi berkat bukan jadi jerat, apalagi membuat orang lain berat. Tuhan, berkati gereja ini. Kalau ada hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni. Dari gembala sampai seluruh umat, Tuhan ampuni. Biar kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berkati umat-Mu, karena berkat Allah yang membuat perbedaan itu terjadi. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kekuatan baru dari Tuhan dan semua berkat terbaik terjadi atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Kau bersamaku di